Restu, kamu bisa diam gak sih? Dari tadi kamu cuma mondar-mandir aja. Ya Allah, aku tuh bener-bener cemas nih Kak. Kira-kira Mbak Sakina bisa mendapatkan informasi itu nggak ya? Ya, kita berdoa saja ya Restu. Semoga Mbak Sakina bisa membujuk ayahnya untuk memberitahukan siapa pembunuh Mas Amir sebenarnya. Ya, semoga aku juga berharap seperti itu. Hai Restu, kamu ngapain di sini? Ada apa Mbak mencari aku? Enggak, Ibu cari kamu. Ada masalah apa lagi sih? Ya aku nggak tahu. Pokoknya kamu cuma disuruh ketemu sama Ibu aja. Ya udah kalau gitu, Mbak Maya masuk dulu ya. Perasaan aku ini jadi nggak enak nih Kak. Iya, semoga aja nggak ada apa-apa ya Restu. Ya udah, buruan kamu temuin ibu sana. Kamu tahu sendiri kan, ibu paling nggak suka nunggu orang terlalu lama. Ya udah kalau gitu aku ke dalam dulu ya Kak. Astagfirullahaladzim. Bapak bukan cuma tahu siapa pelakunya, tapi bapaklah bapak yang membunuhnya. Rasanya aku nggak percaya ternyata bapak yang membunuh Mas Amir. Ya Allah, Pak. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bapak sudah menempatkan aku dalam posisi sulit. Kalau aku nggak jujur, justru Aisyah dan keluarganya yang jadi korban. Tapi kalau aku jujur, keluarga aku dan Bapak sendiri yang akan jadi korbannya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang ya Allah? Beri petunjukmu ya Allah. Ada apa Ibu memanggil aku? Kamu lihat aja nanti sendiri. Apalagi yang akan menimpaku ya Allah. Ibu, apa maksud semua ini? Selama ini kan kamu tidak pernah berbohong sama ibu. Kamu selalu berkata jujur. Ya, aku memang nggak pernah berbohong sama ibu. Bagus kalau kamu tidak pernah berbohong sama ibu. Sekarang ibu ingin kamu bersumpah bahwa kamu akan menjawab pertanyaan ibu dengan jujur. Bersumpah? Apa ibu tuh masih ragu sama aku? Jangan banyak tanya. Kamu lakukan saja. Oke, baik. Aku akan bersumpah, Bu. Aku bersumpah demi Allah. Allah yang akan menjadi saksi atas apa yang aku katakan. Sekarang, kamu tatap mata Aisyah. Kamu bilang, apakah kamu mencintai dia? Bu, apa maksudnya? Jawab saja dengan jujur. Harus bagaimana ini? Kalau aku mengatakan yang sebenarnya, ibu pasti akan membunuh Aisyah. Restu, ayo cepet jawab. Kamu ceritain sama ibu apa yang terjadi antara kalian berdua. Bu, kenapa sih harus tanya-tanya soal kayak gini? Jawab ya atau tidak. Aku mohon jangan jawab Restu. Kamu tahu jawaban iya atau tidak sama saja akan berakibat buruk buat kita berdua, Restu. Aku nggak mau jawab. Aku nggak mau ikut bermain di permainan licik ibu. Kamu sudah bersumpah. Jawab. Ibu akan kasih waktu kamu 10 menit. Kalau tidak, kamu lihat itu.
Mau dibawa kemana? Lepaskan Aisyah. Restu, ikutin aja permainannya. Kalau kamu mau Aisyah selamat, ya jawab pertanyaan ibu dengan jujur dong. Bu, aku mohon, Bu. Tolong lepasin Aisyah. Kamu yang memaksa ibu untuk melakukan hal ini. Dalam 10 menit, tali itu akan terbakar dan putus. Dan kamu tahu kan apa akibatnya? Hentikan semua itu! Restu, jawab dulu pertanyaan ibu. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku tidak menjawab, Aisyah akan terbunuh. Kalau aku bicara jujur, bukan hanya Aisyah yang akan berada dalam bahaya, tapi seluruh keluarganya. Tapi aku nggak mungkin berbohong karena tadi sudah bersumpah atas nama Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Nak, kok kalian berdua kembali lagi ke sini? Kan tadi saya sudah bilang, lebih baik kalian istirahat di rumah. Biarkan saya yang jaga ibu kamu di sini, Nak. Gak apa-apa, Bu. Kalau di rumah kami nggak tenang istirahatnya. Jadi lebih baik kami di sini aja sambil jaga ibu. Subhanallah. Kalian berdua ini memang anak yang sangat baik. Anak yang selalu berbakti pada orang tua. Oh iya, tadi dokter memberikan resep ini sama saya. Tolong obatnya segera ditebus ya, Nak ya. Kalau begitu saya ke apotek sekarang. Mumpung belum terlalu malam. Tolong Risma. Ini ya? Iya. Saya jalan sekarang ya? Iya, Nak. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam beberapa detik lagi, tali itu akan putus. Jangan jawab apapun, Restu. Karena jawabanmu gak akan menyelamatkan aku dari kematian. Ibu suka kamu tidak menjawab. Itu artinya perempuan itu akan lenyap sebentar lagi. Aku mencintai Aisyah. Aisyah itu teman aku sejak kecil. Jadi bagaimana mungkin aku nggak mencintai dia sesama teman dan sesama manusia? Sama seperti cinta aku sama ibu sebagai orang tuaku. Begitu juga cinta aku sama Aisyah sebagai sahabat aku. Restu, jangan bersilat lidah. Mana ada cinta semacam itu, ha? Mas Arif, aku tahu kalau Mas Arif itu pasti sulit untuk memahami. Karena Mas Arif dan setiap orang di dalam rumah ini tidak pernah peduli sama siapapun. Mas Hilman sudah meninggal. Mas Amir juga sudah meninggal. Kebencian ini tidak membawa apa-apa kecuali kematian. Berani kamu bicara seperti itu? Baik, sekarang sudah jelas. Kamu tidak mencintai Aisyah. Kamu menganggap dia sebagai teman. Seperti halnya Hilman. Ayo, sekarang kita mulai permainan ini. Sekarang saatnya kamu nikmati permainan ini. Kamu akan lihat bagaimana perempuan itu akan lenyap. Arif, sekarang bagaimana menurut pendapat kamu? Rasanya jangan kita saja yang melihat ini semua. Harus ada orang lain yang juga menyaksikan. Iya betul, Bu. Keluarganya Aisyah juga harus menyaksikan ini.
Mbak, tolong angkat teleponnya. Telepon dari siapa itu? Dari Rahayu. Sini Mbak, biar saya yang angkat. Siapa Bu? Bu Rahayu. Biar Ibu bicara. Enggak Bu. Jangan. Enggak Bu. Enggak apa-apa. Bu. Ibu mau bicara sendiri. Ranti, ini semua salah kamu. Kamu bilang Rahayu tidak membahayakan Aisyah. Kamu bilang Rahayu tidak berdaya di depan Aisyah. Kamu bilang Allah akan melindungi Aisyah. Tapi mana ini buktinya? Mana ini buktinya? Lihat kamu, lihat. Apa yang sudah aku lakukan ya Allah? Aku sudah bertindak sangat bodoh. Aku sudah membuat Bu Rahayu membunuh putrinya sendiri. Aku benar-benar bodoh. Astagfirullahaladzim, Aisyah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa mungkin aku harus mengatakan yang sebenarnya tentang kematian Mas Amir, tentang keluarga Aisyah yang gak bersalah? Tapi kalau aku melakukan itu, sama aja aku menyerahkan nyawa bapakku sendiri ke tangan keluarga ini. Aku harus segera ke rumah Bu Rahayu. Aku harus segera menghentikan kegilaan dia. Aku harus segera sampai sana. Nggak ada kendaraan yang lewat ya. Aku bisa telat ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan ada mobil lewat. Biar aku bisa numpang. Itu ada mobil. Mudah-mudahan yang punya bisa bantu aku. Stop! 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 Yudi. Rahayu, hentikan! Ranti. Hentikan Bu Rahayu. Mau apa kamu ikut campur? Selalu ikut campur. Jangan hiraukan perempuan itu. Lakuin aja cepet, Bu. Apa kabar Bu Ranti? Baik. Baik, Yud. Ada apa? Kenapa Ibu menghentikan mobil saya? Ya Allah, apa aku harus minta tolong sama Yudi? Tapi dari tadi sama sekali nggak ada mobil yang melintas. Ini sekarang hanya dia. Yudi, saya bisa minta tolong sama kamu. Tolong antarkan saya ke tempat Bu Rahayu. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Kamu dengar saya kan? Tolong antarkan saya ke tempat Bu Rahayu. Saya harus buru-buru. Ini menyangkut rahasia besar keluarga Bu Rahayu. Rahasia apa yang disimpan perempuan ini? Menarik sekali tampaknya. Aku yakin dia memang tahu sesuatu. Karena waktu di ladang,
Dia tampak sangat berani sama Bu Rahayu. Aku ingin tahu rahasia apa yang dia sembunyikan. Saya mohon Yudi, ini menyangkut nyawa seseorang. Tolong saya. Dengan senang hatimu. Ayo naik. Alhamdulillah. Terima kasih.